Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Lasta Panginan dengan NIM G901253036. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas video sebagaimana bentuk pengganti UTS mata kuliah teori peluang. Adapun soal yang akan saya jelaskan yaitu pada nomor 1 bagian B, nomor 2 bagian A dan B, nomor 3 bagian A dan B, nomor 4 bagian B, dan nomor 5 bagian A dan B. Baik, kita langsung saja ke soal nomor 1. Baik, kita langsung saja ke soal nomor 1. Dalam sebuah pertemuan ilmiah, terdapat 8 mahasiswa yang akan menghadiri diskusi panel. Panitia akan memilih 4 mahasiswa untuk menjadi panelis. A. Berapa banyak cara panitia memilih 4 panelis dari 8 mahasiswa? B. Setelah terpilih, keempat panelis tersebut akan duduk pada 4 kursi berjajar di depan ruangan. Berapa banyak cara mengatur posisi duduk keempat panelis tersebut? Baik, langsung saja kita ke penyelesaiannya. Karena mereka duduk berjajar, maka kita menggunakan rumus permutasi atau faktorial. N faktorial sama dengan 4 faktorial. Sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya itu 24. Jadi ada 24 cara untuk mengatur posisi duduk mereka. Selanjutnya, itu soal nomor 2. Sebuah pubah acak diskrit X memiliki fungsi massa peluang sebagai berikut. Fx sama dengan X per 8. Untuk X sama dengan 1,2,3. Hitunglah nilai harapan EX dan ragam sigma kuadrat X dari pubah acak. Selanjutnya, cara penyelesaiannya. Diketahui, fungsi peluang Fx sama dengan X per 8. Untuk X sama dengan 1,2,3. Pertama, kita cari dulu nilai harapan atau EX. Caranya itu, setiap nilai X dikali dengan peluangnya masing-masing, lalu dijumlahkan. Untuk X sama dengan 1, hasilnya 1 dikali 1 per 8, jadi 1 per 8. Untuk E sama dengan 2, hasilnya 2 dikali 2 per 8, jadinya 4 per 8. Untuk X sama dengan 3, hasilnya 3 dikali 3 per 8, jadi 9 per 8. Kemudian, semuanya dijumlahkan. Jadi, 1 per 8 ditambah 4 per 8, ditambah 9 per 8, hasilnya 14 per 8, atau 1,75. Jadi, nilai harapan EX adalah 1,75. Selanjutnya, itu untuk mencari ragam. Kita pakai rumus hikmah kuadrat dari X, yaitu EX kuadrat dikurangi EX kuadrat. Pertama, kita hitung dulu EX kuadrat. 1 kuadrat dikali 1 per 8, hasilnya 1 per 8. 2 kuadrat dikali 2 per 8, hasilnya 8 per 8. 3 kuadrat dikali 3 per 8, hasilnya 27 per 8. Kemudian dijumlahkan. 1 per 8 ditambah 8 per 8, ditambah 27 per 8. Hasilnya 36 per 8, atau 4,5. Setelah itu, kita lanjut ke ragam. Ragam sama dengan 4,5 kurang EX kuadrat, yaitu 1,75 kuadrat, hasilnya 1,475. Pada soal nomor 3, diberikan fungsi kepadatan peluang gabungan dari variabel acak besar X dan Y dengan titik koordinat X kecil dan Y kecil. Nilainya adalah 8XY untuk rentang X lebih besar dari 0 dan kurang dari 2, serta Y lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Dan bernilai 0 untuk kondisi lainnya. Tentukan A. Fungsi kepadatan marginal X dan B. Fungsi kepadatan marginal Y. Pada bagian A, fungsi kepadatan marginal X. Untuk mencari fungsi kepadatan marginal X, caranya adalah menghilangkan variabel Y. Karena yang ingin dicari hanya fungsi untuk X, maka variabel Y harus diintegralkan sesuai batas daerahnya. Dari soal, diketahui bahwa nilai Y berada dari 0 sampai 1, jadi integrasinya dilakukan terhadap Y dari 0 sampai 1. Bentuk fungsinya adalah 8XY, karena integrasi dilakukan terhadap Y, maka X dianggap konstanta dan bisa dikeluarkan dari integral. Sehingga 8X tetap di depan, yang diintegralkan tinggal Y.
Hasil integral Y dari 0 sampai 1 adalah 1/2. Lalu kalikan dengan 8x, sehingga hasil akhirnya menjadi fx dalam kurung x sama dengan 4x. Karena nilai x pada soal hanya berlaku untuk x lebih besar dari 0 dan kurang dari 2, maka fungsi marginal x besar adalah fx dari x sama dengan bernilai 4x untuk rentang x lebih besar dari 0 dan kurang dari 2, dan bernilai 0 untuk kondisi lainnya. Bagian B, fungsi kepadatan marginal Y. Untuk mencari fungsi kepadatan marginal Y sama, tetapi sekarang yang dihilangkan adalah variabel x. Karena yang ingin dicari hanya fungsi untuk Y, maka variabel x diintegralkan sesuai batas daerahnya. Dari soal diketahui bahwa nilai x berada dari 0 sampai 2, jadi integrasinya dilakukan terhadap x dari 0 sampai 2. Bentuk fungsinya tetap 8xy, karena integrasi sekarang terhadap x, maka y dianggap konstanta dan bisa dikeluarkan dari integral. Sehingga 8y tetap di depan, diintegralkan tinggal y. Hasil integral x dari 0 sampai 2 adalah 2. Lalu kalikan dengan 8y sama dengan 16. Fy dari y bernilai 16y untuk rentang y lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, dan bernilai 0 untuk kondisi lainnya. Selanjutnya, soal nomor 4. Peluang seorang pasien sembuh dari suatu penyakit setelah diberi obat adalah 0,7. Jika ada 6 pasien yang diberi obat, tentukan A. Peluang tepat 4 pasien sembuh. B. Nilai harapan dari distribusi tersebut. Diketahui N sama dengan 6, karena ada 6 pasien yang diberi obat. P sama dengan 0,7, merupakan peluang kesembuhan pasien. Selanjutnya, itu kita menggunakan rumus nilai harapan. Kemudian, untuk mencari nilai harapan menggunakan rumusnya EX sama dengan NP. Jadi, untuk mencari nilai harapan dari pasien yang sembuh, kita kalikan jumlah pasien 6 dengan peluang sembuhnya 0,7. Sehingga diperoleh EX sama dengan 6 kali 0,7 sama dengan 4,2. Jadi, sekitaran 4 pasien. Jadi, ada 4,2 pasien yang sembuh. Nomor 5. Suatu rumah sakit menerima rata-rata 4 pasien darurat per hari. Banyaknya pasien darurat yang datang dalam satu hari mengikuti distribusi Poisson, hitunglah A. Peluang tepat 3 pasien darurat dalam satu hari, B. Nilai harapan dari distribusi tersebut. Baik, langsung saja ke penyelesaiannya. Pertama kita lihat apa yang diketahui. Rata-rata pasien datang adalah 4, sehingga lambda atau rata-rata kejadian itu sama dengan 4. Yang ditanyakan adalah peluang tepat 3 pasien, jadi X sama dengan 3. Karena ini merupakan kejadian dengan rata-rata dalam satu waktu, maka kita menggunakan rumus seperti yang di atas. Lambda adalah rata-rata kejadian yaitu 4, E sama dengan konstanta, X sama dengan jumlah kejadian yang ditanya yaitu 3, X faktorial sama dengan faktorial dari X. Selanjutnya kita ambil nilai E pangkat min 4, hasilnya itu 0,00183. Kedua, kita hitung 4 pangkat 3, hasilnya 64. Berikutnya kita bagi dengan 3 faktorial, hasilnya 6. Sehingga PX sama dengan 3, sama dengan 0,0183 kali 64 dibagi 6. Didapatkan hasilnya 0,19536. Selanjutnya itu bagian B. Pada distribusi Poisson, itu nilai harapan atau rata-rata sama dengan nilai lambda. Karena di soal diketahui rata-rata lambda ada 4, maka nilai harapannya juga pasti 4. Jadi nilai harapannya yang akan datang itu adalah 4 orang per hari.